Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Syafiul Ummah, penunggu waktu berbuka puasa yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat, taufik dan hidayahnya kita pada hari ini yang insya Allah hari keempat ini masih diberi kekuatan, masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk berpuasa di bulan mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qauli Allahumma sholli wa sallim wa ala alihi. Bapak Ibu, adik-adik, para jamaah Syafiul Ummah yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita dengarkan, kita lihat bersama dan juga kita mengikuti bahwa ada saudara kita Muslim yang dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu Bapak Supangat, Blok C nomor 12. Ini dipanggil menghadap Allah pada pagi hari tadi. Kemudian yang kedua juga dipanggil Allah menghadap yaitu Putri atau Bu Heni Sulistiowati, Blok T nomor 21. Yang ini meninggal di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta. Insya Allah saat ini jenazah dalam perjalanan menuju Tulungagung, diperkirakan jam 2 dini hari nanti baru tiba. Maka dari itu kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah, marilah kita kirim Fatihah, dia Fatihah pada saudara kita yang dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ila arwahi Bapak Supangat, ila arwahi Ibu Heni Susilowati, lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, dia Ustaz, terima kasih. Mohon maaf tadi Ibu Sulistiowati, Ibu Susilowati. Ibu-ibu sudah mengingatkan semuanya, insya Allah apa itu
itu sampai di Fatihah kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya akan menyampaikan dalam kesempatan kultum ini, kultum berbuka puasa, mengenai rezeki yang sudah ditentukan namun harus tetap wajib untuk berikhtiar. Para jamaah rahimakumullah, berbicara mengenai rezeki, maka ada satu hal yang perlu disadari bersama, bahwa rezeki itu tidak terbatas pada materi saja. Keimanan dan keislaman juga termasuk rezeki, sehingga sama-sama patut disyukuri serta juga mesti diusahakan semaksimal mungkin. Dalam agama dikenal dengan istilah hidayah, yaitu sebuah kesadaran terhadap petunjuk ilahi. Sebagai kesadaran, maka tidak semua orang memilikinya. Begitu juga ketika sudah terpatri di dalam hatinya kesadaran, maka akan mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Orang beriman pun demikian. Kesadarannya terhadap petunjuk Allah cukup beragam. Maka dari itu agama mengajarkan untuk mengupayakan semaksimal mungkin demi mencapai level kesadaran atau keimanan yang tinggi, sehingga semakin dekat dengan Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya, dan orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Jamaah safur rumah yang dimuliakan Allah, singkatnya hidayah selaku rezeki dari Allah harus dicari dan diusahakan dengan maksimal, diusahakan dengan total yang sungguh-sungguh. Begitu juga rezeki yang lain seperti kesehatan dan kesempatan. Kedua rezeki ini seringkali dianggap biasa saja sehingga tidak digunakan sebagaimana mestinya. Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Artinya, dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan kesempatan. Syekh Al-Mubarak Furi di dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadhi Juz 6 mengatakan bahwa banyak manusia melupakan kedua nikmat ini karena dinilai tidak perlu muluk-muluk mengusahakannya. Mereka baru menyadarinya saat kedua nikmat ini sirna, baik ketika di dunia terlebih di akhirat nanti. Padahal mestinya kedua rezeki tersebut
juga seyogianya diusahakan dengan maksimal. Maka ketika memperolehnya digunakan untuk hal-hal positif, sedangkan ketika hilang maka harus dicari dengan berobat misalnya, atau mengatur pembagian waktu agar disiplin dalam menjalankan berbagai kewajiban, khususnya dalam beragama. Hal ini dialami oleh saudara kita yang tadi saya sebutkan, yaitu Bu Heni Susilowati, Sulistiowati, Ibu Sulistiowati, yang dari rumah beliau berupaya semaksimal mungkin karena beliaunya memiliki keluhan pada jantungnya. Di sini sudah berusaha maksimal sekali di rumah sakit SK, tapi dirujuk di Harapan Kita di Jakarta sana. Di sini pun juga sudah diupayakan semaksimal mungkin agar di sananya bisa siap untuk operasi jantungnya. Tapi apa kenyataannya? Kalau ini semua sudah digariskan oleh Allah, maka apapun yang terjadi kita harus bisa menerimanya. Itulah yang dialami saudara kita Ibu Heni. Mudah-mudahan apa yang diupayakan untuk kesehatannya benar-benar sudah maksimal di situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hal ini juga berlaku pada rezeki yang terwujud materi dengan segala medianya seperti pekerjaan dan jabatan. Umat Islam mestinya tidak boleh berhenti pada slogan rezeki terserah Allah, rezeki sudah diatur oleh Allah, ada rezekinya masing-masing dan lain sebagainya. Ungkapan-ungkapan ini memang tidak sepenuhnya salah, tetapi menelan mentah-mentah juga menjadi bermasalah. Dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, rezeki memang sudah ditetapkan oleh Allah, tapi manusia tetap harus berikhtiar, harus berusaha dalam istilah agama kita. Kita harus benar-benar memperjuangkan bagaimana kita bisa memperoleh rezeki kita. Demikian pula dengan kesehatan kita masing-masing. Jangan remehkan dengan kesehatan kita. Mari kita senantiasa hidup teratur, hidup sesuai dengan kesehatan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat. Oleh karena itu, seseorang yang mengetahui kadar dan jatah rezekinya tanpa ada usaha, maka dia akan kehilangan bahwa rezeki dan kesehatannya, rezekinya itu kemana larinya di situ. Bila hanya berdiam saja di rumah, maka rezekinya akan berbeda dibandingkan keluar rumah. Begitu juga pekerjaan dan jabatan yang diduduki akan berbeda rezekinya antara yang bekerja ala kadarnya dengan yang bekerja dengan mengoptimalkan kompetensinya, mengoptimalkan kemampuannya, baik itu di kantornya maupun di tempat usahanya masing-masing. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang berbunyi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.
Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Bapak Ibu jamaah Syaful Ummah rahmatullah, pada hakikatnya tugas utama manusia bukanlah memikirkan jatah rezekinya, melainkan berupaya mencarinya dengan sungguh-sungguh. Dalam perspektif sosiologis, usaha yang serius dan konsisten mencerminkan interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya, di mana kerja keras dan dedikasi menjadi nilai yang dihargai dalam masyarakat. Semakin besar keseriusan seseorang dalam berusaha, semakin besar pula peluang rezekinya mengalir melimpah, sebagaimana yang dikenal sebagai sunatullah alias hukum alam, yang juga sering dirangkum dalam pepatah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Namun perlu dipahami kita semua bahwa matematika Allah berbeda dengan logika perhitungan manusia. Dalam konteks sosiologis, rezeki tidak hanya bergantung pada usaha individu semata, tapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial, kesempatan yang tersedia, serta hubungan antar manusia dalam masyarakat. Tuhan menilai ikhtiar seseorang berdasarkan proses dan ketekunannya untuk memberikan rezeki sesuai kepantasan dan konteks kehidupan individu tersebut. Dengan demikian, kekhawatiran berlebihan terhadap rezeki menjadi tidak relevan selama manusia terus mengembangkan potensi dan bakatnya. Kondisi sosial dan struktur masyarakat menunjukkan bahwa pengembangan diri ini seringkali sejalan dengan peningkatan status sosial dan ekonomi, karena kapasitas individu yang meningkat akan diakui dan diterima oleh lingkungan sekitar secara sistemik. Oleh karena itu, pola pikir manusia perlu diubah, bukan sekedar yang penting berusaha sebagai formalitas, tetapi berusaha itu penting sebagai prinsip hidup yang mendorong keseriusan dan komitmen. Dalam realitas sosial, sikap ini akan mendorong seseorang untuk keluar dari zona nyaman yang kerap menjadi jebakan kita sendiri. Zona nyaman dapat menciptakan stagnasi baik dalam produktivitas individu maupun dalam dinamika sosial, termasuk dalam aspek rezeki yang bersifat materi. Ketika seseorang berhenti bergerak maju, ia juga kehilangan peluang untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi di sekitarnya. Maka dengan keseriusan berusaha, manusia tidak hanya mengejar rezeki, tetapi juga membangun peran aktif dalam masyarakat yang dinamis. Bapak Ibu jamaah Syaful Ummah yang dirahmati Allah, kita kembali kepada kesehatan yang seringkali kita lupakan untuk kita syukuri. Anggota badan kita itu terkadang kita tidak merasakan kalau nggak terkena sakit. Ini saya merasakan sendiri hal ini. Ini jendian saya ini barusan kepalu. Ketika saya menancapkan paku, ternyata kena palu. Ini sebelum terkena itu kami kalau pakai baju, pakai celana,
Habis mandi, kalau kita mandi sedang sabunan, sedang mau anduan dan sebagainya, ini loh jendian kok ikut-ikut terus, jadi sehingga merasa sakit. Ya Allah, jadi selama jendian ini tidak ketutup palu, ini nggak terasa kalau jendian ini berfungsi sekali. Betul. Ini. Jadi seperti ini ya, kita menganalogkan bahwa kesehatan itu semua tubuh kita ini berfungsi dengan baik. Jadi ya Allah, tidak konsentrasi sedikit aja, udah kecil ini, ya kecil ini. Nah, itu. Ini nyata sekali di situ. Maka dari itu, marilah kita sama-sama mensyukuri. Selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan pada kita semuanya ini. Ya, lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, di situ. Maka mari dalam setiap nafas kita ini pun juga kita tidak merasakan juga ya. Kadang itu kita lupa bahwa ini adalah titipan Allah. Ini semua Allah yang buat. Nah, di situ tidak ada yang dia nikmat itu. Semuanya nikmat yang diberikan kepada kita. Ya, kadang perut kita sakit, kadang kepala kita lagi pening dan sebagainya. Itu semua pun juga nikmat sakit. Sehingga kita bisa merasakan kenapa sakit. Oh iya, kalau sakit berarti ada hal-hal yang tidak pas yang dilakukan, seperti itu. Tuh. Masih jam 17.55 ya. Ya. Barangkali itu Bapak Ibu, kita membahas tentang rezeki yang diberikan Allah pada kita, baik berupa kesempatan maupun kesehatan kepada kita semua. Semoga bermanfaat dan menambah keilmuan kita semua. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan bacaan penutup majelis. Semoga majelis kita ini selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.